Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. C. Asri Budiningsih sebagai promotor dan sekaligus penguji, Bapak Dr. Ali Muhtadi sebagai promotor 2 dan sekaligus penguji, dan yang saya muliakan Bapak Profesor Dr. Suwarman MPD dari Riau ini sebagai penguji pertama, lalu Bapak Dr. Sugeng Bayu Wahyono sebagai penguji kedua, dan yang saya hormati pula Bapak Dr. Arif Rohman sebagai sekretaris dan sekaligus penguji, dan yang saya banggakan Bapak Ahwi Oktradiksa ya, dari Prodi Ilmu Pendidikan yang pagi ini akan ujian tertutup dengan judul model pelatihan SAFI untuk meningkatkan kreativitas guru. Ya, karena ini ujian tertutup, nanti tidak ada presentasi, sehingga langsung pada para penguji dimohon untuk menyampaikan kritik dan sarannya. Kiranya seperti itu ujian pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Pak Ahwi, saya kira bisa dikeluarkan dari Zoom meeting. Mohon maaf, Pak Ketua. Ya. Itu kalau ujian kelayakan biasanya seperti itu, Bro. Pak Wadi. Ini tertutup. Ini tertutup. Oh ya, tertutup berarti Tertutup. presentasi ya beliau ya. Iya. Oke, baik. Soalnya ada kelayakan, ada yang tidak pakai kelayakan langsung tertutup. Ya, baik. Ya, baik. Kalau seperti itu, jadi ujian pada pagi hari ini kita bagi 2 termin. Yang pertama, Pak Ahwi Oktradiksa menyampaikan ringkasan disertasinya maksimum 15 menit, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab oleh penguji. Dipersilakan, Mas Ahwi. Terima kasih, Pak Dr. Slamet Suyanto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Slamet Suyanto selaku Ketua Sidang, Bapak Arif Rohman selaku Sekretaris, kemudian para penguji, Profesor Dr. Suwarman, kemudian Profesor Dr. Asri Budiningsih, kemudian Pak Dr. Ali Muhtadi, dan Bapak Sugeng Bayu. Dari kesempatan ini menjadi sesuatu yang istimewa bagi saya. Saya mahasiswa program studi ilmu pendidikan, konsentrasi teknologi pembelajaran, berizin untuk menyampaikan presentasi atas hasil ujian hasil penelitian disertasi. Adapun judul disertasi saya adalah model pelatihan SAFI untuk meningkatkan kreativitas guru. Spesifiknya adalah mengembangkan alat peraga IPA berbasis pembelajaran kontekstual. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan relevan, belum terdapat kajian pengembangan model pelatihan yang spesifik membahas tahapan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas guru melalui program pengembangan pelatihan. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang menggunakan model Goal and Board tahun 2003, di mana penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kabupaten Magelang. Kemudian subjek pelatihan ini adalah guru kelas Madrasah Ibtidaiyah. Latar belakang masalah, saya awali dengan 3 komponen. Pertama adalah tentang pembelajaran di abad ke-21, di mana menuntut perubahan kebiasaan kehidupan baru dalam sektor pendidikan. Kemudian komunikasi pembelajaran menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji sebagai proses interaksi peserta didik dan pendidik yang tidak hanya dilakukan di ruang kelas, tapi bisa dilakukan dimanapun dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi. Kemudian tuntutan kebutuhan belajar, di mana peserta didik dan pendidik beradaptasi dengan 4 kompetensi menjadi 4 keterampilan
yang menjadi wajib dimiliki. Yang pertama adalah berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Berikutnya adalah tujuan pendidikan, di mana pendidik harus melibatkan peserta didik dalam menentukan bidang kecakapan kompetensi dan budaya berpikir tentang berkebutuhan belajar dalam menghadapi tantangan global. Berikutnya adalah fakta pembelajaran. Ada 5 hal yang saya sampaikan. Pertama adalah pendidik belum mengajarkan pendidikan IPA secara kontekstual. Kemudian yang kedua, media dan alat peragam pembelajaran digunakan belum kontekstual. Kemudian yang ketiga, pendidik belum mengembangkan alat peraga dengan kreatif berbasis pembelajaran kontekstual. Kemudian yang keempat, pendidik belum memberikan kesempatan secara maksimal kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas yang dimiliki olehnya. Kemudian yang kelima adalah sebagian pendidik mata pelajaran IPA sangat lemah dalam penguasaan materi, belum kreatif dalam mengajar, dominan mengajar dengan ceramah, kemudian belum mengembangkan keterampilan yang berakibat pada kesulitan untuk menentukan model yang tepat dalam proses menyampaikan materi topik-topik IPA. Semuanya sudah terkaji di dalam sebuah penelitian dan ini menjadi bagian daripada fakta pembelajaran yang ada. Kemudian solusinya adalah ada 3 komponen. Pertama adalah model pelatihan, di mana suatu bentuk pelatihan yang di dalamnya terdapat analisis kebutuhan pelatihan, perencanaan pelatihan, pengembangan materi pelatihan, pelaksanaan pelatihan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kemudian kreativitas, di mana mengembangkan segala potensi instruktur peserta pelatihan yang mampu mengoptimalkan indikator kreativitas. Ada 4 indikator kreativitas yang harus dimiliki oleh seorang instruktur atau pendidik. Pertama adalah dia harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian bersikap terbuka, kemudian memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah, dan yang terakhir adalah selalu termotivasi untuk menemukan hal-hal yang baru. Kemudian teknologi pembelajaran, di mana mengkaji tentang alat peraga sebagai media atau alat bantu pembelajaran untuk menyampaikan pesan ataupun materi pelatihan untuk mencapai tujuan instruksional. Dari ketiga fakta pembelajaran ini, maka muncul kajian penelitian disertasi saya, itu model pelatihan SAPI untuk meningkatkan kreativitas guru yang spesifiknya adalah untuk mengembangkan alat peraga IPA berbasis pembelajaran kontekstual. Kemudian rumusan dan tujuan ada 3. Yang pertama adalah bagaimana mengembangkan model pelatihan yang layak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengembangkan model pelatihan SAPI yang praktis. Kemudian adalah bagaimana mengembangkan model pelatihan yang efektif. Dari ketiga rumusan masalah tersebut, muncul juga dituliskan tentang bagaimana tujuan penelitian ini. Pertama adalah menghasilkan model pelatihan SAPI yang layak. Kemudian bagaimana menghasilkan model pelatihan SAPI yang praktis. Kemudian bagaimana menghasilkan model pelatihan SAPI yang efektif. Itu adalah 2 deskripsi antara rumusan masalah dan tujuan daripada penelitian ini. Berikutnya adalah kajian teori dipandang dari paradigma pembelajaran. Ada 3. Pertama adalah landasan filosofis, kemudian landasan psikologis, dan landasan sosiologi. Ada 2 pandangan yang saya adopt dari kajian teori ini. Dari landasan filosofis, pertama adalah tentang esensialisme, di mana berupaya memperhatikan nilai-nilai budaya atau konteks di mana pendidikan sedang berlangsung. Kemudian yang kedua adalah rekonstruksionisme, di mana mengubah masyarakat dari kebudayaan lama menuju kebudayaan baru. Berikutnya adalah landasan psikologis, ada 3. Pertama adalah humanistik, di mana esensi manusia terletak pada kepemilikan potensi rasionalitas. Kemudian yang kedua adalah andragogi, di mana ilmu dan seni untuk membantu orang dewasa belajar, yang akhirnya meningkatkan kreativitas dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah konstruktivistik. Manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan cara mencoba memberi arti pada pengetahuan dan pengalamannya. Baru kemudian landasan psikologis atau sosiologi itu sendiri, di mana manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang menciptakan suasana perbedaan dan macam karakteristik sehingga berkembang dengan baik dan menghasilkan kebudayaan yang bernilai. Berikutnya adalah paradigma model pelatihan yang saya ajukan, yaitu adalah SAPI. SAPI ini menjadi patokan saya untuk bisa mengembangkan hasil daripada novelty saya, yaitu adalah sebagai tahapan, di mana tahapan pertama, somatik itu melakukan sesuatu saat pelatihan sedang berlangsung. Itu tahapan somatik. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan auditori, yaitu peserta pelatihan berbicara tentang apa yang peserta pelatihan pelajari.
Kemudian tahapan visual, di mana peserta pelatihan dapat belajar sesuatu dengan menonton materi atau mengkaji materi presentasi. Kemudian yang terakhir adalah tahapan intelektual, di mana peserta pelatihan memikirkan bagaimana cara menerapkan informasi yang dia pelajari, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah. Kemudian kreativitas, instruktur melibatkan peserta didik untuk mengembangkan rencana dan materi pelatihan secara aktif, sehingga diharapkan meningkatnya kualitas pelatihan yang lebih baik. Kemudian lagi adalah alat peraga, wahana fisik yang mengandung materi pelatihan yang digunakan untuk mengkomunikasikan materi, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar selama pelatihan berlangsung. Kemudian pembelajaran kontekstual, di mana konsep yang membantu instruktur dan peserta pelatihan menghubungkan materi dengan situasi yang nyata, sehingga memotivasi peserta pelatihan untuk bertanggung jawab atas dirinya dan menghubungkan pengetahuan dengan mempraktekkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ini adalah gambar yang sudah saya lakukan ketika uji model pelatihan. Adalah hasil daripada alat peraga. Kemudian konseptual model pelatihan, di sini dijelaskan sesuai dengan desainnya, seperti yang sudah diungkapkan di atas, maka bentuk model konseptual yang saya kembangkan seperti ini. Ada SAFI Training Model, kemudian pembelajaran IPA abad 21, kemudian kreativitas, dikembangkan dengan bagaimana hakikat pendidikan, baik itu dari pengertian dan lain-lain, sudah dijelaskan di dalam kajian teori, untuk mendukung keilmuan ilmu pendidikan, kemudian pembelajaran orang dewasa, karena hubungannya dengan guru MI, begitu. Kemudian landasan filosofis, tadi sudah dijelaskan, ada landasan psikologis, kemudian lagi ada landasan sosiologi. Kemudian lagi memandang bagaimana alat peraga itu dipandang sebagai teknologi pembelajaran, sebagai sumber belajar, sebagai media belajar. Kemudian saya kembangkan juga dengan teori pelatihan, kemudian materi pelatihan dan pembelajaran kontekstual itu sendiri. Baru kemudian metodologi penelitian, adapun kajian penelitian yang dikembangkan adalah model pelatihan yang dikembangkan menggunakan model R&D dengan 10 langkah, seperti yang sudah saya sampaikan di dalam slide ini, gambarnya siklus R&D model Goal and Bow tahun 2023. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Ada dua hasil uji. Pertama adalah hasil uji formatif, yang kedua nanti adalah hasil uji sumatif. Dari hasil uji formatif saya lakukan dua, yaitu uji kelayakan, di mana dalam uji kelayakan ini saya melibatkan 3 ahli. Pertama adalah ahli teknologi pendidikan. Hasilnya adalah 0,89 dengan analisis Aikens-P coefficient lebih dari 0,64, kemudian keterangannya adalah layak, tetapi rekomendasi daripada ahli teknologi pendidikan menyatakan revisi. Kemudian ahli model pelatihan, hasilnya adalah 0,88 dengan menggunakan teknologi Aikens-P coefficient. Lebih dari 0,65, keterangannya adalah layak, kemudian rekomendasi daripada ahli model pelatihan menyatakan revisi. Kemudian lagi adalah ahli materi dan rencana pelaksanaan pelatihan, di mana hasilnya adalah 0,92 dengan teknologi Aikens-P coefficient, lebih dari lebih besar daripada 0,69, keterangannya adalah layak, kemudian rekomendasinya adalah revisi. Kemudian lagi dilakukan uji kepraktisan dengan melibatkan instruktur, pelatih, dan stakeholder atau pengguna daripada guru itu sendiri. Hasilnya adalah 0,92, kemudian lagi analisis Aikens-P coefficient-nya lebih dari atau lebih besar daripada 0,64, keterangannya adalah praktis, kemudian rekomendasinya adalah revisi. Yang kedua adalah hasil uji sumatif, untuk melihat keefektifannya. Hasilnya adalah efektif. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil uji penilaian oleh peserta pelatihan, yaitu guru MI di Kabupaten Magelang. Dengan 3 tahapan uji coba, pertama adalah hasil uji keefektifan pada skala uji coba terbatas, yaitu dengan melihat uji produk pada model pelatihan terhadap pemahaman buku panduan model pelatihan, hasil uji validitas dengan N16, kemudian lebih dari 0,4793, kemudian uji reliabilitasnya adalah lebih dari 0,7, ke 0,88 lebih dari 0,7, kemudian uji keefektifan 0,97 lebih dari 0,66. Kesimpulannya adalah valid dan berkriteria reliable kuat. Kemudian lagi adalah hasil uji keefektifan produk model terhadap pemahaman rencana pelaksanaan pelatihan. Uji validitas N16 lebih dari 0,47, kemudian uji reliabilitas
0,88 lebih dari 0,7, kemudian uji efektivitas, keefektifan 0,92 lebih dari 0,66. Kesimpulannya adalah valid dan berkriteria label kuat. Berikutnya adalah hasil keefektifan pada skala uji lapangan utama atau uji medium, kemudian hasil produk model pelatihan sapi dalam mengembangkan alat peraga IPA. Berbasis pembelajaran kontekstual dengan N22, kalau tadi N-nya 16, kemudian uji validitasnya lebih dari 0,42, uji reliabilitasnya 0,97 lebih besar dari 0,7, kemudian hasil uji efektivitasnya adalah 0,97 lebih dari 0,66. Kesimpulannya adalah valid dan berkriteria reliable kuat. Berikutnya adalah produk model pelatihan untuk meningkatkan pemahaman materi pelatihan. Hasilnya adalah uji validitas dengan N22 lebih dari 0,42, kemudian lagi uji reliabilitasnya 0,92 lebih dari 0,7, kemudian uji keefektifan 0,97 lebih dari 0,66, kemudian kesimpulannya valid dan berkriteria reliable kuat. Kemudian hasil uji keefektifan pada skala uji coba operasional atau skala luas dengan N44. Hasil uji keefektifan produk model pelatihan, di mana uji validitas N-nya 44 lebih dari 0,29, kemudian uji reliabilitasnya 0,94 lebih dari 0,7, kesimpulannya adalah valid dan berkriteria reliable kuat. Kemudian lagi adalah produk model untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan alat peraga belajar kontekstual, dengan N44 lebih dari 0,29, reliabilitasnya adalah 0,93 lebih dari 0,7, kemudian kesimpulannya valid dan berkriteria reliable kuat. Kemudian dilanjutkan sebagai syarat untuk melihat keefektifan atau tingkat signifikansinya, hasil uji normalitas antara produk model pelatihan sapi dan peningkatan kreativitas dalam mengembangkan alat peraga berbasis pembelajaran kontekstual dengan signifikansi sebesar 0,055 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan hasil normalitas melalui Komlogrov-Smirnov data terdeteksi normal. Berikutnya adalah hasil uji homogenitas antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan signifikansi sebesar 0,015 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan hasil uji homogenitas dengan Leibniz statistic test data terdistribusi homogen atau nyata. Kemudian hasil uji independency test, interpretasi output statistik menunjukkan nilai rata tes antara kelas kontrol dan kelas eksperimen terdapat perbedaan. Eksperimen 24,37, kemudian lagi kelas kontrol 15,27. Kemudian intervensi output independency test dengan memperhatikan nilai signifikansi t-test for equality of means adalah 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikansi secara nyata antara rata-rata hasil uji model pelatihan sapi dalam mengembangkan kreativitas alat peraga IPA berbasis pembelajaran kontekstual pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Ini adalah hasil pembahasan kajiannya, nama modelnya adalah model pelatihan sapi sebagai novelty, hasil pelatihan disertasi yang dikembangkan. Ada tujuan model, ada sasaran dan ruang lingkup, ada sintaknya, ini adalah sintaknya. Maaf. Iya, ini sintaknya, langkah-langkahnya. Kemudian lagi adalah ada sistem sosial, ada prinsip reaksi, ada sistem pendukung. Kemudian lagi ada dampak pelatihan atau hasil langsung, kemudian lagi dampak penggiring dan hasil penggiring. Kesimpulannya adalah, yang pertama untuk menghasilkan produk yang layak, model pelatihan sapi dikembangkan berdasarkan hasil skala penilaian ahli, menggunakan teknik analisis skala icon koefisien P koefisien hasilnya layak dengan nilai hasil dari ahli teknologi pendidikan, model pelatihan, kemudian lagi ahli materi dan ahli rencana pelaksanaan pelatihan. Kemudian dilanjutkan dengan untuk menghasilkan produk yang praktis, model pelatihan dikembangkan berdasarkan hasil skala penilaian oleh instruktur, pelatih, dan stakeholder. Dan hasilnya adalah praktis dengan nilai 0,92 lebih dari 0,64. Kemudian yang ketiga, untuk menghasilkan produk yang efektif,
Model pelatihan SAPI dikembangkan dengan penilaian tes oleh peserta pelatihan, hasilnya adalah efektif, dibuktikan dari hasil uji lapangan operasional atau uji lapangan luas menggunakan independent test. Nilai rata-rata hasil uji kelas kontrol dengan nilai 15,273 lebih rendah dari kelas eksperimen dengan nilai 24,375. Kemudian hasil nilai interpretasi perbandingan teh hitung dengan nilai 7,43 lebih besar dari teh tabel dengan nilai 2,048 dengan kesimpulan HO dan HA diterima, HO ditolak, HA diterima, artinya ada pengaruh perbedaan secara signifikansi nilai rata-rata hasil uji peserta pelatihan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen menggunakan alat peraga untuk meningkatkan kreativitas guru ke guru pada uji pelatihan SAPI. Itu kesimpulannya, kemudian adalah luarannya. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan 3 haki yang saya kembangkan bersama dengan peserta pelatihan. Di sini sudah terlibat Ibu Profesor Dr. Asri Budiningsih dan Pak Dr. Ali Muhtadi selaku promotor 1 dan promotor kedua. Ada 3, 1, 2, dan 3. Saya kira begitu Pak Slamet Suyanto yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Slamet masih mute Pak. Terima kasih Mas Ahwi atas presentasinya. Waktu selanjutnya saya sampaikan pada Bapak Profesor Suwarman, waktunya kira-kira 20 menit. 20 menit, dipersilakan Bapak. Terima kasih Pak Slamet. Izin Bapak dan Ibu semuanya, Pak Ahwi. Baik, Prof. Ya, pertama saya ucapkan bahasa Melayunya tahniah ya, selamat. Betul. Ya, karena sudah sampai pada ujian tertutup. Alhamdulillah. Insya Allah diberikan kemudahan. Amin. Dalam waktu dekat bisa ujian terbuka. Gitu. Amin, Allahumma. Sebelum saya memberikan saran, mungkin saya perlu sedikit bertanya dulu pada Pak Ahwi. Yang pertama, saya terkagum-kagum dengan cara presentasi Pak Ahwi ya, dan detail sekali, jelas sekali. Tapi mungkin ada satu pertanyaan yang mengganjal di saya. Yang pertama adalah di dalam, kalau kita berbicara tentang konsep pengembangan, itu kan bisa diartikan dalam bentuk invensi atau inovasi. Nah, kalau saya tahu produk atau model yang Pak Ahwi kembangkan ini kira-kira tergolong kemana ini? Invensi atau inovasi? Baik, terima kasih Prof. Suwarman. Kalau dikatakan harus memilih, maka saya harus mengatakan ini bentuk pilihan yang pertama, tapi bisa jadi nanti menjurus ke yang inovasi. Kenapa dikatakan invensi? Karena memang ini adalah model pelatihan yang kemudian melibatkan banyak orang, termasuk orang dewasa, khususnya guru MI, karena model ini khusus untuk guru ya, bukan untuk non guru. Jadi memang invensi yang dimaksud adalah menemukan hal kreatif yang kemudian itu adalah hasil dari kajian peserta pelatihan atau guru itu sendiri. Maka dari itu, dari invensi tersebut baru menuju ke inovasi. Artinya adalah menemukan ada yang saya ketahui, kreativitas itu adalah terkadang hubungannya dengan yang sudah ada, ide yang sudah ada, kemudian dikembangkan dengan ide terbaru, atau ide yang belum ada, kemudian dikembangkan melalui ide-ide yang sangat baru. Maka dari itu saya katakan, berdasarkan apa yang saya tulis, maka ini adalah bagian daripada invensi, begitu Prof. Suwarman. Terima kasih. Baik, Pak Ahwi, nanti silakan dibaca lagi. Baik. Konsep invensi dan inovasi. Baik, terima kasih. Oke. Yang kedua, kalau ada orang lain bertanya tentang hasil disertasi Pak Ahwi ini, kenapa model pelatihan SAPI ini
dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan kreativitas guru. Selain jawabannya dengan hasil analisis statistik, kira-kira apa yang mendasari? Kenapa kita bisa mengatakan bahwa ini dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan kreativitas guru? Baik. Terima kasih Prof. Suarman. Pertanyaan yang sangat menukik sekali. Ada dua konsep yang saya kembangkan. Biasa aja Pak Awi. Terkait dengan model pelatihan, saya mengembangkan ada dua model pelatihan, kemudian lagi hubungannya dengan kreativitas. Seperti yang saya tulis di dalam disertasi saya bahwa indikator daripada kreativitas itu adalah salah satunya menemukan ide-ide yang baru, kemudian lagi adalah menemukan bisa memunculkan sebuah ide untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, dari sana mencoba untuk menganalisis pertanyaannya Prof. Suarman, apakah dikatakan efektif itu adalah ketika mereka berkecimpung secara langsung atau para guru ataupun juga peserta pelatihan terlibat secara langsung dalam proses pelatihan yang kemudian pelatihan ini yang selama ini dilakukan di Kabupaten Magelang khususnya atau di daerah lain pada umumnya hanya sebatas menyampaikan sebuah materi tetapi tidak berkecimpung langsung dalam proses praktek. Maka dari itu dikatakan efektif karena di sini ada 3 hal yang perlu saya tekankan bahwa ini model pelatihan ini efektif karena mengikuti tahapan somatik yang saya sebutkan tadi, somatik, auditori, visual, dan intelektual, di mana intelektual itu adalah memunculkan bagaimana peserta pelatihan itu bisa menyelesaikan sebuah masalah pada dirinya, hubungannya dengan kesenjangan belajarnya dia atau kesenjangan dalam proses mengajarnya dia. Kemudian dikembangkan melalui kreatif, kemudian lagi dengan adanya kreativitas itu, fokus dan kajian penelitian, hasil penelitian saya ini dikembangkan melalui salah satunya adalah alat peraga IPA, spesifiknya adalah mata pelajaran IPA, yang kemudian nanti menjadi bagian daripada produk hasil kreativitas guru itu sendiri. Dikatakan efektif, maka saya cuma berasumsi bahwa ketika peserta pelatihan bisa berkecimpung dan mengetahui model ini, maka saya katakan akan sangat berpengaruh terhadap kreativitas yang mereka miliki. Saya kira itu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Pak Ali. Sebenarnya kalau salah satu ciri khas disertasi ya, kalau kita memahami sebuah konsep, kadangkala tidak cukup hanya dijelaskan dengan alasan-alasan empiris. Baik. Tapi karena Pak Awi ini praktisi, kecenderungan jawabannya adalah apa yang dialami, Baik. apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Baik, Prof. Saya akan lebih baik, ini disertasinya sudah baik ya, akan lebih baik lagi kalau Pak Ahli, ini saran lagi nih, Baik, di dalam ya. pembahasan temuan yang dilakukan secara cemerlang tersebut, itu dikupas dan dibahas secara tuntas dengan mencoba menjelaskan secara menggunakan alasan-alasan konseptual secara teoritis, gitu. Baik. Dengan merujuk kembali teori-teori yang mendukung terhadap model pelatihan tersebut. Kalau saya tidak salah, ini kan termasuk ke dalam aliran kognitif modern juga dia. Jadi ada beberapa teori yang relevan yang terkait untuk menjelaskan temuan-temuan yang luar biasa ini. Apabila Pak Awi bisa merujuk beberapa teori-teori, misalnya teori akselerasi, ya, teori otak kiri, otak kanan dan sebagainya yang relevan dengan itu. Gitu. Baik. Ini saran. Baik, Prof. Ya. Sehingga bahwa disertasi ini tidak hanya
terkesan sebagai temuan-temuan yang memang begitu adanya, Baik. tetapi juga ada nuansa akademik dan ilmiahnya terlihat gitu. Baik. Biasanya orang akan lebih respect kalau dibahas dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah seperti itu. Baik. Izin Pak Slamet, saya kira itu saja dari saya karena saya sudah melihat ini prestasinya Pak Awi ini, dan saya juga sudah baca bukunya, model pelatihan sapi ya Pak Awi. Ya, Bro. Alhamdulillah, Bro. Panduan yang juga itu, dan saya sudah baca, dan itu memang produk-produk yang luar biasa itu. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih Pak Slamet. Oke, baik. Terima kasih Prof. Warman. Waktu selanjutnya saya sampaikan pada Bapak Dr. Sugeng Bayu Wahyono. Dipersilakan, Bapak. Pak Sugeng. Baik, terima kasih. Yeah. Bapak Slamet Suyanto selaku ketua. Ya, tentu pertama saya ucapkan selamat ya kepada Mas Awi. Terima kasih Pak Bayu Pradiksa yang sudah sampai pada fase ujian tertutup atau ini babak final atau babak semifinal ini. Nah, okay. Kalau nggak ada ujian terbuka ya babak semifinal. Ya, sebenarnya perlu saya sampaikan, saya sudah cukup familiar dengan disertasinya atau draft disertasi Saudara Ahwi, karena kebetulan saya dalam posisi sebagai penguji kelayakan atau mereview draft disertasi Saudara Ahwi ini. Oleh karena itu tentang R&D saya sudah cukup intens berdiskusi dengan Mas Ahwi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengkonfirmasi, dan barangkali mungkin ada sedikit pertanyaan yang terkait dengan klaim Mas Ahwi bahwa ini disertasi dalam lingkup teknologi pendidikan, begitu? Betul, Pak Bayu. Kira-kira? Betul. Klaimnya begitu, toh? Yeah. Okay. Saya ingin mengklarifikasi. Coba bisa lihat di halaman 4 ya. Baik. Sudah ada, Mas? Ya, sudah. Itu di paragraf peran teknologi pembelajaran, lalu sebagaimana dijelaskan oleh Januszewski, betul, bahwa teknologi pembelajaran merupakan, sudah terbaca? Betul sudah. Coba mohon dibaca. Teknologi pembelajaran diperuntukkan untuk menciptakan desain lingkungan belajar, mengolah sumber belajar, menyediakan fasilitas belajar. Ya, peran, maksud maaf. saya yang sebagaimana dijelaskan Januszewski. Yang pada itu, yang sebagaimana dijelaskan oleh Januszewski tahun 2008 bahwa teknologi pembelajaran merupakan studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi yang sesuai dengan sumber daya. Oke. Pertama itu tulisannya Januszewski itu benar nggak salah? Halo? Ya, Pak Bayu. Tulisannya Januszewski itu betul apa salah itu? Kalau saya, bentar. Ya, itu saya mungkin salah ketik atau bagaimana. Tapi baik, ya. Baik, Pak. Baik. Januszewski. Itu maksudnya itu Januszewski and Melinda atau enggak?
Alan Januski dan Molenda mestinya bukunya itu tulisannya itu, tapi dia teknologi pendidikan, educational teknologi, bukan teknologi pembelajaran. Baik. Ya, maksud saya Hati-hati, itu. Mas. Kalau memang Ya. itu menggunakan Molenda, ya disebutkan juga ya, Mas. Baik, baik. Baik, Iya, Karena iya. ini klaimnya kan teknologi pendidikan. baik, baik. Iya, betul. Nah, gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, yaitu etika praktek atau praktek etis. Sepertinya, wah ini. Ya, ini penting ya menurut saya ini Baik, karena baik, Pak konsekuensinya JJ. sangat besar ya karena Ya. klaimnya ini itu. Iya, Coba itu. educational technology is the study and ethical practice Oke. of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological processes and resources. Baik. Iya, iya. Ya, Iya, ini betul. penting sekali karena terjemahannya juga itu agak Ya. kacau ya. G. J, Pak Coba Bayu. bandingkan misalkan teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis ya tentang fasilitasi pembelajaran dan pengembangan kinerja dengan menciptakan, menggunakan dan tata kelola atau memanage sumber daya dan proses teknologis yang tepat. Ya. Baik, Pak Bayu. Jadi itu kan supaya tidak confuse gitu ya. Itu ada 3 hal ya. Itu using apa? Creating, using, and managing. Nah, itu Mas ya. G. Itu Process penting. and resources. Dan Using. apa yang di using apa yang using itu ya Baik. proses teknologi yang tepat, proses teknologis yang tepat dan sumber daya. G. Coba itu dicek di bagannya di Molenda, Alan Januski dan Molenda, Oke. 2008. Itu ya. Ya. Educational Technology, a definition with commentary. Baik. Oke? Terima kasih, Itu Pak Bayu. penting karena nanti Sip. enggak. Ya. Karena Ya. klaimnya kan doktor teknologi pendidikan ini. G. Ya, Siap. Oke. harus hafal buku itu ya. G. Pak Setuju. Selamat, G. Ya, pokoknya kudu katam. Mantap, G. Dan jangan lupa buku itu adalah book chapter. Ya, kalau Baik. mengutip pustakanya juga book chapter. Chapter, G. Ya, bukan handbook. Oke. Ya, G. dan G. bukan apa namanya buku teks yang tunggal gitu. Itu buku itu adalah book chapter. Baik. Coba diperhatikan nanti di daftar pustakanya dan cara mengutipnya juga harus seperti itu. Tapi lebih dari itu, ya itu kan prasyarat harus khatam buku itu toh. J. Kan Pak. gitu. Maaf. Oke. Nah, lalu pertanyaan saya masih di soal teknologi pendidikan. Ini masuk apa? Kawasan apa? Facilitating learning atau improving performance? Facilitating learning, Bu. Seperti itu, Pak Bayu. Ah, kok judulnya apa itu? Judulnya Judul saya adalah disertasi untuk sudah. meningkatkan kreativitas guru. Model Bukannya pelatihan sapi. pelatihan itu. G untuk model pelatihan bukannya sapi. pelatihan itu. G pelatihan. Nah, kalau pelatihan berarti Improving. ini. Nah, coba dicek lagi ya. Baik. Improving Antara improving performance. dengan facilitating. Baik, Pak. Kalau Bayu. itu kalau pelatihan kan berarti kawasannya di mana G. dan dengan segala konsekuensinya, gitu toh. Baik. Nah, Ya. kalau begitu posisi teknologinya itu di apa? Mengintervensi atau gimana? Kalau itu klaimnya improving. Nah, saya kira itu ya Mas, poin saya sebenarnya sederhana saja. Itu perlu dielaborasi karena G. konsekuensi logis atas klaim bahwa ini adalah disertasi teknologi
teknologi pendidikan. Maka itu penting sekali untuk didudukkan secara lebih proporsional di dalam konteks disiplin teknologi pendidikan. Oleh karena itu harapan saya kira perlu ada elaborasi di kajian teori itu tentang posisi atau isu yang diangkat di dalam riset ini dilihat dari perspektif teknologi pendidikannya itu. Nah, itu ada di kawasan mana? Di facilitating learning atau improving. Improving. Baik Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu. Atau di improving. Baik. Ya. Jadi itu ingat, itu hanya dua itu. Ya. Ya. Kalau di teknologi pendidikan, kalau enggak facilitating learning, ya improving. Kalau performance. using itu sudah varian, ya. Baik. Itu tidak proporsional kalau membandingkan facilitating learning dengan improving itu, lalu dibandingkan dengan creating, using, dan managing. Itu bukan. Justru yang di facilitating itu adalah using, creating, using, managing tentang proses teknologi yang tepat itu tadi. Baik. Dan sumber dayanya. Itu jadi bukan kawasannya itu ada 5, bukan gitu ya. Tapi 2 itu. Anda masuk Bayu. Dengan segala konsekuensinya. Karena Anda kalau nanti ditanya dokter teknologi pendidikan, kalau posisi itu tidak jelas, saya kira itu problematis. Baik. Oke. Lalu tentu saja kalau nanti improving yang Anda maksud ini human performance technology atau improving apa? SPT atau apa? Mohon izin Pak Bayu. Ya. Kalau Anda klaimnya ini improving, itu yang Anda maksud di sini kinerja ini loh. Human performance technology atau apa? Atau just apa gitu. Kalau atau dari improving learning only. Kalau dari apa yang sudah saya tulis sesuai dengan judul yang saya tulis terkait dengan model pelatihan SAFI, kemudian lagi hubungannya dengan kreativitas adalah bagian daripada bagian daripada managing, kemudian lagi proses teknologinya dan peningkatan sumber dayanya masuk dalam pengembangan alat peraga IPA, begitu Pak Bayu. Iya, itu kan alat peraga itu masuk apa tadi sebenarnya? Itu? Bagian daripada teknologi. Benar. Nah, gitu. Baik. Nah, itu mengintervensi gitu ya. Baik, terhadap di pelatihan yang ini adalah guru kan gitu toh? Betul. Untuk peningkatan kinerja guru supaya bla 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 seperti yang Anda maksudkan itu. Betul Pak Bayu. Nah, begitu makanya perlu dikonfirmasi secara lebih eksploratif nanti dengan menggunakan tadi ya disiplin teknologi pendidikan. Jadi di sini itu bukan human performance technology. Kalau Anda katam Jelujeski dan Molenda itu pasti yang dimaksud bukan SPT, sebagaimana tradisi di dalam manajemen persoalan seleksi rekrutmen orang, lalu kemudian soal insentif, soal bukan begitu yang dimaksud. Dan karena itu Anda memilih pengembangan itu dalam konteks ini improving performance itu. Dalam ini adalah guru, kira-kira seperti itu. Lalu Anda klaimnya menggunakan teori apa? Kalau nggak salah ada 3 tadi, ada 3 landasan filosofis, kemudian psikologis dan sosiologi. Kalau yang di landasan filosofis saya menggunakan esensialisme dan rekonstruksionisme. Kemudian lagi untuk yang landasan bukan teori. psikologis. Kalau landasan filosofis itu bukan teori. Ya. Teorinya aja apa? Teorinya saja. Kalau landasan teori. Kalau teori yang digunakan kalau adalah teori filosofis itu bukan teori. Ya teori teori belajar andragogi, kemudian konstruktivis,
Lalu kemudian yang satunya, benar. ya yang satu lagi itu adalah maaf, yang satu lagi itu yang digunakan adalah humanistik, gitu Pak Bayu. Ada 3, humanistik, andragogi, dan konstruktivistik. Begitu Pak Bayu. Oke. Anda yakin bahwa teorinya itu bisa memberi kontribusi signifikan terhadap produk yang Anda kembangkan? Yakin. Nah, itu harus yakin, tapi yakin yang ada di dalam draft itu loh, yang maksud saya ya. Ya, karena salah satu syarat dari research and development, educational research and development itu adalah posisi teori itu harus memberi kontribusi signifikan terhadap produk yang Anda kembangkan. Kalau menggunakan konstruktivis tadi, ya harus diperlihatkan di mana itu kontribusinya. Karena sebenarnya kalau ketat menggunakan tradisi di dalam riset pengembangan itu ya laporan penelitiannya kan nggak seperti ini. Tapi karena ini terikat oleh pedoman dalam penulisan disertasi ya nggak apa-apa, ini ya Anda menyesuaikan dengan ini. Tapi paling tidak posisi teori Anda harus ketahui tentang kalau ini klaim Anda adalah educational research and development. Kira-kira ada kritik nggak terhadap konstruktivistik teorinya? Sejauh yang saya Karena ini baca, disertasi. ya sejauh yang saya baca belum ada, karena yang saya yang saya ketahui terkait dengan konstruktivistik yang saya saya tulis dan saya saya baca bahwa ya seperti yang saya tuliskan, manusia itu membangun atau menciptakan pengetahuan dengan cara mencoba memberi arti pada pengetahuan sesuai dengan pengalamannya. Artinya adalah konstruk, dari kata konstruk memang membangun. Kemudian lagi ya artinya adalah kritiknya bisa jadi hubungannya dengan gaya belajar yang sifatnya adalah konvensional menuju gaya belajar yang modern atau pengembangan 4 keterampilan tadi Pak Bayu, terkait dengan misalnya ada kolaborasi, kemudian komunikasi dan seterusnya. Begitu Pak Bayu. Oke. Ya, oke. Tapi sebenarnya poin saya jawabannya ya harus jawaban yang dalam tradisi R&D, saya gitu. Ya jawab aja, karena di dalam posisi teori konstruktivis ini adalah memberi kontribusi dalam riset ini ya tidak mempersoalkan akan menguji atau mengkritik teori itu. Baik. Karena ini applied teori ya, diimplementasikan. Karena yang namanya R&D itu muncul atas ketidakpuasan terhadap basic research ya, atau riset dasar dan penelitian terapan. Baik. Itu yang harus diketahui. Kira-kira begitu. Sehingga kalau ada pertanyaan semacam ini sebenarnya ya posisi teori itu ya diaplikasikan dan memberi kontribusi signifikan terhadap produk yang Anda kembangkan. Dan saya harap itu juga ada di dalam di bagian kesimpulan ke bawah itu jangan sangat kering. Menurut saya kesimpulannya itu kan kering sekali toh. Sangat statistikal, sangat iya betul. Baik Pak Bayu. Perlulah diberi hal kayak gitu yang sifatnya teoritik, dan sarannya juga saran-saran yang sifatnya lebih akademis, berharap pada penelitian-penelitian selanjutnya tentang topik Anda ini dilihat dari perspektif apa mungkin. Nah itu saya kira lebih, karena memang ini hanya menerapkan teori. Kalau ini sifatnya lebih kualitatif, saya tidak akan tanyakan itu, karena perayaan-perayaan atau selebrasi terhadap teori-teori konstruktivis itu kan sekarang kan sedang marak toh di dalam dunia pendidikan. Ya nggak apa-apa, biarlah ini melakukan selebrasi, meskipun sebenarnya sudah ada penelitian yang cukup menarik itu, the constructivist description of learning is accurate, ya, katanya gitu. But the instructional consequences suggested by constructivists do not necessarily follow. Nah itu kan bagus banget toh kalau penelitian teknologi ini, tapi kan bukan ke sana penelitian saudara ini, karena memang ini R&D.
Tapi Baik. poin saya sebenarnya posisi teori itu menjadi penting dan kesimpulannya ya jangan terlalu kering kayak gitu. Saya kira demikian dari saya, Bapak Slamet. Matur nuwun. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Bayu. Selanjutnya Pak Dr. Arif Rahman, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Tua. Ya. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Pak Ahwi Okra Diksa. Ya. Namanya agak sulit. Ya, ini sudah tahap hasil ya. Nah, ada sedikit pertanyaan dan juga nanti saran ya dari apa yang Pak Ahli sampaikan tadi, paparkan dengan judulnya simple ini, model pelatihan SAFI ya untuk meningkatkan kreativitas guru ya. Ya, kreativitas ya. Nah, ini kan sesuatu yang baru memang ya. Nah, ini yang ingin Anda kembangkan model pelatihan ya. Betul Pak Arif. Model pelatihan ya. Nah, cuman sayangnya ini apa istilahnya? Kajian tentang model-model pelatihan itu yang ya, nampaknya belum ada ya. Nah, kira-kira kalau misalnya dilengkapi dengan kajian tentang model-model pelatihan, lalu Anda menggunakan model yang seperti apa ya, itu jauh lebih bagus. Ada secara sederhana ada model klasik, ada model deduktif, ada model induktif dan seterusnya. Ini atau kombinasi ya dari beberapa model itu. Saya kira ini juga menarik karena ini ini berbeda dengan pembelajaran, berbeda dengan pendidikan ya. Ada istilah educating, ada istilah teaching, ada ini training ya. Training kan khas ya, kekhasan ya. Oleh karena itu perlu ada satu telaah yang lebih mendalam soal itu ya. Baik. Nah terkait dengan training, dengan pelatihan, itu kan dampak pembelajarannya, instructional impact atau efek ya, itu kan lebih kepada keterampilannya. Kata Pak Boy tadi ada improving ya, human improving misalnya dalam tentunya. Ini berbeda dengan sekali lagi berbeda dengan teaching dan educating ya. Nah kira-kira kreativitas guru itu apakah misalnya yang keempat aspek ya, yang ada indikator kreativitas ada 4 ya. Betul, ada 4 aspek. Itu kalau nanti guru menerapkan di kelas gimana? Kira-kira apakah hasil training ini apakah betul-betul nanti efektif juga ketika guru nanti mengajar di kelas ya, guru MI ini ya. Kira-kira seperti apa ya? Jangan-jangan hasil training bagus tapi tidak bisa dipakai di kelas karena konteksnya berbeda. Ini training, nah besok itu teaching dan educating. Dan ini banyak training-training yang selama ini pada guru itu hanya berhenti pada trainingnya, tetapi perubahan di kelas itu hampir-hampir tidak ada. Ini gimana menanggapi persoalan seperti ini, Pak Afri? Baik, terima kasih Pak Arif. Saya menuliskan hasil hasil penelitian ini, kemudian juga berdasarkan apa yang sudah saya pra-observasi lakukan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara saya dengan salah satu instruktur di Kabupaten Magelang, kemudian kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Kependidikan atau BP2TK, memang ada beberapa masalah yang terjadi ketika bicara tentang model pelatihan. Dan model pelatihan yang berlangsung memang tidak seperti yang saya tuliskan, tetapi mereka menyampaikan bahwa cuma ada tiga alasan kenapa model pelatihan yang selama ini dilakukan di Kabupaten Magelang sifatnya adalah pasif, dengan
mereka hanya sebatas datang kemudian duduk dan mendengarkan, sehingga tidak ada sama sekali sama sekali impact-nya atau dampak pengiring atau dampak hasil secara langsung yang itu berhenti hanya pada proses pelatihan saja. Nah, dari sini bisa saya sampaikan bahwa seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Arief tadi, bahwa harus ada macam pelatihan. Yang salah satunya yang saya kembangkan adalah model pelatihan SAFI, yaitu somatik, auditory, visual, dan intelektual. Sebenarnya ini hanya diprioritaskan kepada tenaga pendidik, khususnya guru MI yang saya kaji sebagai peserta pelatihan. Tetapi ketika diterapkan di ruang kelas dalam proses setelah mereka melakukan mereka mendapatkan pelatihan, saya kira ini bisa dikembangkan secara bersama-sama, khususnya pada mata pelajaran IPA. Karena kenapa saya konstruknya kepada mata pelajaran IPA, belum dikembangkan kepada konstruk materi yang lain, mata pelajaran yang lain, karena sebagian besar daripada materi IPA itu sifatnya adalah abstrak. Nah, yang sifatnya abstrak itu kemudian tidak bisa dihadirkan di ruang kelas. Maka dari itu, dengan adanya model pelatihan SAFI, yang saya jelaskan dari tahapan somatik, auditory, visual, dan intelektual, maka guru bisa langsung melibatkan peserta didik untuk mengkonstruk atau seperti yang dijelaskan tadi dalam pengertian daripada teknologi pembelajaran adalah meng-create, kemudian lagi create, maaf saya lihat kembali, ya tadi ada meng-create, using, ataupun juga memanaging. Maka dari itu mereka bisa berkolaborasi secara langsung. Bagaimana mewujudkan sebuah materi pelajaran IPA yang sifatnya ada abstrak menjadi hal yang terwujud berupa alat peraga IPA sebagai bagian daripada media pembelajaran, dan media itu adalah sebagai bagian daripada kemudahan guru untuk bisa menyampaikan materi atau pesan kepada peserta didik. Saya kira kalau dikatakan apakah bisa diimplementasikan, saya berkeyakinan bisa dilakukan di ruang kelas, bisa juga dilakukan di ruangan yang sifatnya adalah event model pelatihan. Perlu saya tekankan kembali bahwa model pelatihan SAFI itu adalah SAFI yang saya baca itu adalah bagian daripada pendekatan Pak Arief. Ya, bagaimana pendekatan? Ada pendekatan SAFI, saya tidak tahu sebenarnya, saya belum menemukan kepastiannya. Apakah ini bagian daripada pendekatan, atau ini adalah bagian daripada model, atau ini adalah bagian daripada metode. Tetapi yang berdasarkan apa yang saya baca, ternyata ini adalah bagian dari pendekatan yang kemudian saya kembangkan menjadi model pelatihan SAFI. Ketika saya baca secara mendalam, SAFI sepertinya cocok untuk bisa meningkatkan kreativitas guru melalui pembuatan melalui pengembangan alat peraga IPA khususnya pada mata pelajaran IPA di MI ataupun juga di SD. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Arief. Terima kasih. Ya, memang yang saya tahu itu banyak diterapkan di pembelajarannya. Di SD ada beberapa yang sudah menerapkan pendekatan SAFI ini untuk pembelajaran. Sementara Pak Hawi ini untuk pelatihan. Ini kan konteksnya berbeda ya antara teaching dan training. Makanya tadi saya ingin tekankan soal ini. Nah, lalu berikutnya, tentu tadi sudah Pak Afi ukur ya efektivitasnya, dampak pembelajarannya ya, atau dampak pelatihannya, ya. Semacam istilahnya ya, instructional effect-nya ya. Tapi yang dampak pengiring atau nurturing effect-nya itu apa itu? Baik. Kan harus juga kita perkirakan dan kita pertimbangkan itu apa yang bisa diharapkan untuk menghasilkan itu dampak pengiring, bukan penggiring ya. Di situ terus pengiring. Ya, silakan. Yang berdasarkan apa yang saya kembangkan melalui model pelatihan SAFI, ada 3 dampak pengiring. Pertama adalah meningkatnya motivasi peserta pelatihan khususnya pada guru yang kemudian nanti berimpact langsung kepada peserta pelatihan ketika para guru sudah mendapatkan model pelatihan, kemudian dikembangkan melalui beberapa alat peraga yang merupakan bagian daripada kreativitas dan ide peserta pelatihan. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya keterampilan peserta pelatihan dengan cara mengkaji
materi IPA. Misalnya mereka berdiskusi secara langsung, bagaimana pengalamannya, bagaimana mereka menggunakan media, kemudian selama ini mereka menggunakan kits, misalnya salah satunya adalah Globe yang kemudian hanya diletakkan di ruang kepala sekolah tanpa digunakan, atau misalnya mereka menggunakan kerangka manusia yang kemudian ketika artinya bersop sangat berhati-hati gitu ya, sehingga namanya torso itu kerangka. Ya, torso game, Pak Arif. Yang kemudian ketika misalnya hubungannya dengan materi tata surya yang kemudian mereka mereka diajak untuk membayangkan planet seperti apa. Dengan adanya materi seperti itu, saya yakin dengan adanya model pelatihan seperti ini mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama bagaimana membuat sebuah alat peraga yang kemudian itu adalah hasil murni kerja ide mereka sebagai bagian daripada kreativitas. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah. Yang dimaksud adalah ketika seorang guru atau peserta pelatihan kemudian mereka kesulitan dalam menyampaikan materi IPA yang sifatnya adalah abstrak yang kemudian tidak bisa dihadirkan di ruang kelas secara fakta, maka dengan adanya model pelatihan seperti ini, mereka bisa membuat ataupun juga mengkonstruk kembali alat peraga itu. Saya kira akan sangat mudah bagi seorang guru untuk bisa menyampaikan pesan ataupun juga materi kepada siswa dengan sangat gamblang dengan alat bantu berupa alat peraga IPA itu sendiri. Ada 3, motivasi, kemudian meningkatnya keterampilan peserta didik, peserta pelatihan, kemudian lagi yang berikutnya adalah kemampuan mereka untuk bisa menyelesaikan masalah. Begitu Pak Arif, terima kasih Pak Arif. Oke. Yang terakhir, gimana tadi? Hilang. Yang terakhir Pak Afi ya. Jadi produk yang Pak Afi kembangkan kan mendasarkan pada 3 landasan teori ya. Baik. Landasan filosofis, psikologis, dan sosiologis ya. Betul. Yang ditekan oleh Pak Bayu tadi harus punya kontribusi secara signifikan ya. Baik. Landasan teoritis ini ya. Baik Pak. Filsafat ada esensialisme, ada rekonstruksionisme, psikologi ada humanistik, ada konstruktivistik. Nah, yang di sosiologi ini kok tidak ada ini. Kalau memang tidak jelas ya tidak usah dipakai saja. Oh begitu ya. Landasan sosiologisnya apa ya? Karena di landasan teoritis sosiologis ini ada misalnya paradigma fakta sosial, itu ada konflik, ada struktural fungsional, ya, ada yang perilaku sosial, teknologi sosial, ya. Yang saya kira ini banyak teori-teori yang bisa dikembangkan. Nah, tapi kalau memang tidak jelas dan tidak langsung punya kontribusi signifikan pada ini, ya lebih baik dihapus saja ya. Saya kira sudah cukup ya landasan filosofi dan psikologis itu ya. Baik. Iya Pak Afi ya. Oke. Biar nanti saya pertimbangkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Arif. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Ketua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Arif. Pak Ahwi, ada beberapa hal yang saya ingin mengingatkan kembali. Yang pertama tadi yang disampaikan Pak Bayu itu sangat penting. Ya, di tahun 94 itu Barbara Shield dan Rita Ricci dia menggunakan istilah instructional technology, yang teknologi instruksional atau yang mungkin diterjemahkan di Indonesia menjadi teknologi pembelajaran. Tapi tahun 2008 Alan Januski dan Michelle Morenda dia menggunakan istilah educational technology. Nah itu harus hati-hati, jangan dicampur antara Michelle itu Alan Januski dengan Rita Ricci itu beda tahun jauh sekali, beda perkembangannya. Nah, perkembangan teknologi pendidikan itu sudah mengalami 4 tahap perkembangan ya,
dari behavioral technology sampai yang terakhir itu kan human resource management technology, ya, human resource management technology. Nah, di situ sudah melibatkan tadi training, bukan sekedar pendidikan, tapi training. Nah, ini sebenarnya saudara sudah masuk di sana, mengembangkan training untuk meningkatkan kualitas human resources tadi. Ya, jadi itu yang harus didasarkan dan benar karena saudara berada di sana. Ya, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, ini Anda uji cobanya gimana? Apa ada kelas kontrol, kelas eksperimen atau gimana? Betul. Karena saya tidak menguji, mohon maaf Pak Slamet, karena saya tidak menguji dari sisi materi IPA, biasanya ada post dan tes, tetapi saya langsung menggunakan uji independent simplicity test yang terhubung dengan aplikasi atau implementasi daripada model pelatihan yang itu dampaknya sebentar. Maksud saya potong dulu. Baik. Maksud saya desain penelitian. Ini kan kalau desain eksperimen itu ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Nah, Anda apakah seperti itu? Betul. Pakai itu ya? Pakai kelas Pak. Eksperimen dan kelas kontrol. Betul, Pak. Oke, terus di situ variabel yang diuji apa saja? Diujikan. Yang pertama adalah terkait dengan model pelatihan SAPI itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah hubungannya dengan kreativitas guru. Kemudian lagi yang terakhir adalah terkait dengan pengembangan alat peraga IPA berbasis pembelajaran kontekstual. Sebentar, yang alat peraga IPA itu maksudnya untuk apa? Sebagai variabel Y atau variabel X? Oh ya, yang pertama terkait dengan variabel X-nya itu adalah model pelatihan SAPI, kemudian variabel Y-nya untuk meningkatkan kreativitas guru begitu Pak Slamet. Kreativitas, ya. Nah, karena begini maksud saya, karena saudara itu S3, ya kalau Anda itu menganalisis pakai uji tes, dan ini akan produk sini. Ya, jadi kalau misalnya nanti itu yang variabel kreativitas guru itu bisa menjadi elemen-elemen, katakan di situ ada 4 elemen atau 5 elemen, ya toh nanti kan ujinya bisa uji F lah, multivariate analysis, MANOVA atau apa gitu loh, sehingga menjadi lebih powerful gitu loh. Ini S3, mosok uji T anak S1 gitu loh maksudnya. Ya itu saran saya. Jadi yang produk keren sedikit gitu loh ya. Meskipun jane podo tapi kan beda kualitasnya. Ini S3 wangun pakai MANOVA misalnya, jangan CT independen gitu loh. Gitu ya. Pak Slamet, siap. Ya, sudah saya kembangkan lagi ya. Sehingga ya lah ya gitu, bagus ya. Jadi mantap gitu loh ya. Ya. Ya, oke. Nah, kemudian yang berikutnya ya itu kira-kira kalau saudara mengatakan SAFI ya itu kan ada somatik, auditory, visual dan intelektual. Itu kalau diterapkan dalam model pelatihan, sintaknya itu gimana kira-kira? Pertama disuruh apa itu guru-guru itu? Baik, sesuai dengan apa yang sudah saya presentasikan Pak Slamet, di dalam dalam sintaknya itu yang pertama adalah di mana guru yang pertama itu adalah instruktur dulu. Jadi instruktur dari tahapan yang somatik, instruktur menampilkan alat peraga IPA yang yang sudah ada. Sebagai contoh misalnya adalah globe ataupun juga alat-alat peraga yang seperti tadi saya sampaikan tentang kerangka manusia,
kemudian lagi ya hal lain yang itu hubungannya dengan materi IPA. Kemudian di tahapan auditorinya, para peserta pelatihan itu menganalisis, kemudian juga menganalisis, kemudian lagi merangkum apa yang mereka amati terkait dengan alat peraga tersebut. Baru kemudian nanti mereka langsung peserta pelatihan langsung mempresentasikan apa yang mereka analisis. Kemudian lagi di tahapan yang visual, dari hasil somatik, auditori, kemudian mereka melakukan kajian literatur terkait dengan pengembangan alat peraga IPA, yang itu adalah bagian daripada ide murni kreativitas dari peserta pelatihan, sehingga menghasilkan sebuah produk alat peraga IPA. Lalu kemudian yang tahapan berikutnya adalah intelektual, jadi setelah dikembangkan, sudah tahu desainnya seperti apa, baru kemudian nanti mereka mempresentasikan apa yang sudah mereka buat seperti alat peraga yang sudah saya hakikan bersama dengan teman-teman peserta pelatihan, kemudian nanti peserta yang lain, instruktur memberikan tanggapan ataupun juga respon berupa saran ataupun juga masukan yang hubungannya dengan kesempurnaan daripada alat peraga yang mereka presentasikan. Jadi tahapannya seperti itu, Pak. Selamat. Terima kasih. Jadi hasil kreativitas guru itu berupa alat peraga IPA gitu ya? Ya, oke. Jadi itu kalau boleh nanti itu dimasukkan foto-foto hasilnya itu dimasukkan sebagai hasil di teks karena itu bagian dari yang sangat penting dari penelitian saudara. Baik. Gitu. Baik, Pak. Ya, gitu. Nah, terakhir gini, sekarang ini kan yang lagi ngetren, lagi viral di dalam dunia pendidikan itu apa yang disebut dengan loose part. Anda pernah mendengar loose part? Loose part. Belum terlalu begitu, Pak. Selamat. Nanti dibaca ya, karena ternyata saudara tidak sedikit pun menyinggung loose part ya. Loose part itu bagaimana? Loose part itu LOS ya, loose PART, loose part ya. Ya, loose part itu bagian apa saja yang sebenarnya sudah tidak terpakai di rumah ya, itu bisa dikumpulkan, diberikan ke sekolah, lalu guru akan menggunakan itu untuk media pembelajaran. Baik. Nah, itu sekarang sudah di mana-mana sudah seperti itu. Artinya orang tua tidak harus membuang apa yang harus dibuang karena itu digunakan lagi untuk belajar anak-anak di sekolah. Baik. Nah, itu mungkin ini bagian nanti yang perlu dikaji di dalam kajian itu tadi yang disampaikan Pak Arif, model-model pelatihan, barang-barang yang digunakan untuk pelatihan dan sebagainya. Tidak harus yang mahal-mahal. Baik. Nah, intinya begitu. Baik, Ya, Pak. baik. Saya kira cukup untuk hari ini. Mungkin terakhir ini dari para promotor dan co-promotor. Mungkin co-promotor dulu dipersilakan. Bapak Ali Muhtadi, Bapak Dr. Ali Muhtadi, dipersilakan. Terima kasih, Pak Selamat, Prof. Selamat. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat, Mas Alwi ya. Terima kasih, Pak. Sampai pada ujian tutup. Ya, Mas Alwi ini termasuk mahasiswa yang sangat rajin ini ya, rajin mengoyak-ngoyak ngobrak. Bagus itu. Mohon maaf, Pak Ali. Ya, nggak apa-apa, itu malah bagus daripada menghilang. Baik, tadi sudah banyak sekali yang ditanyakan ya, diberi pemberian masukan-masukan sangat bernilai, semuanya tentunya perlu dicatat. Saya hanya ingin mengklarifikasi atau mencari tahu pemahaman Mas Ahwi saja ya tentang apa yang sudah ditulisnya. Baik. Yang pertama terkait dengan ini ya, model dari Mas Ahwi kan, melalui menulis sebuah model itu kan ada model konseptualnya ya. Di dalam model konseptual itu kan Mas Ahwi sudah di sana kan menunjukkan bahwa model yang dihasilkan ini kan didasari oleh tadi teori-teori ya. Ada teori andragogi, kemudian juga konstruktivistik, termasuk humanistik ya. Saya ingin tahu sih
sebenarnya letak teori-teori itu dalam model yang Mas Ahwi kembangkan di mana sih posisinya? Baik, terima kasih Pak Ali. Letak kontribusi daripada landasan filosofis, psikologis, dan sosiologi yang dalam pengembangan model pelatihan SAPI yang saya kaji, di mana yang pertama terkait dengan esensialisme, berkontribusi terhadap apa namanya tenaga pendidik, hubungannya dengan pendidik dan peserta didik, karena ini hubungannya dengan apa namanya esensialisme daripada makna pentingnya seorang pendidik terhadap peserta didik dalam keterlibatan dalam proses pelatihan, dalam proses pembelajaran. Kemudian kontribusi hubungannya dengan rekonstruksionisme, ini seperti yang saya jelaskan bahwa mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru atau paradigma modern, di mana model pelatihan yang selama ini dilakukan ataupun juga didapatkan oleh guru hanya sebatas model pelatihan konvensional yang hanya berhenti pada posisi apa namanya memahami di tempat, tetapi tidak bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Walaupun tidak menutup kemungkinan kesalahan bukan hanya pada guru saja, tetapi bisa jadi kesalahan dihubungkan dengan fasilitas yang kemudian tidak mendukung dari materi yang sudah dipelajari selama proses pelatihan. Kemudian dari sisi landasan psikologis, hubungannya dengan humanistik, seperti yang kita pahami bahwa, seperti yang saya pahami bahwa humanistik ini hubungannya dengan memanusiakan manusia, yaitu bagaimana seorang pendidik bisa mengajak atau melibatkan peserta didik sebagai bagian daripada partner pembelajaran. Kemudian andragogi sangat jelas karena ini hubungannya dengan pengembangan kreativitas guru, ya, di mana model pelatihan ini sangat model pelatihan ini sangat erat hubungannya dengan andragogi, karena yang dibentuk pertama sekali itu adalah gurunya dulu atau pendidiknya dulu, yang kemudian nanti mereka bisa mengadopsi sebuah materi yang sudah didapatkan selama pelatihan, kemudian bisa diimplementasikan di ruang kelas. Kemudian konstruktivistik seperti yang sudah dipahami kita, seperti yang sudah saya pahami, yang sudah saya sampaikan terkait dengan bagaimana membangun model belajar baru, membangun model belajar baru yang menyesuaikan dengan pembelajaran abad 21, di mana seorang pendidik ataupun juga peserta didik harus mempunyai 4 keterampilan, yaitu adalah kolaborasi, kemudian lagi adalah kritis, dan seterusnya ada 4, baru kemudian yang terakhir adalah sosiologi. Sosiologi ini hubungannya dengan interaksi antara seorang pendidik dengan peserta didik yang kemudian sifatnya bukan hanya transfer of knowledge, tetapi bagaimana mengembangkan sebuah makna transfer of value, artinya adalah interaksi antara pendidik dan seorang pendidik itu bukan hanya bersifat bersifat secara formal, tetapi bagaimana seorang guru memposisikan seorang peserta didik juga sebagai seorang yang tahu tentang apa yang mereka sudah ketahui dan mereka pelajari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ali. Terima kasih. Oke, ya baik. Nanti ini ya Pak Ali harus masih belajar lagi tentang membedakan ini proses, output, outcome gitu ya. Jadi baik. yang dijelaskan Pak Ali ini lebih banyak hubungan teori tadi dengan outcome ya, ke peserta didik, maksudnya siswa di sekolah. Sementara fokus saya itu lebih ke pelatihan gitu ya. Pelatihan, proses pelatihannya, landasan-landasan itu dalam model pelatihannya nanti melandasi seperti apa dalam proses itu. Itu yang perlu Awi nanti pelajari lagi ya. Baik, Pak. Direnungkan lagi, didalami lagi. Kalau peserta didik itu kan outcome, dampak setelah guru kreatif, dampaknya ke siswa. Ya. Nah, sementara pelatihan ini kan fokusnya lebih ke proses pelatihannya sendiri. Itu yang nanti Pak Adi coba ketika mencantumkan landasan-landasan itu dalam proses pelatihan, ya kan ini kan melandasi proses itu di bagian mana ya dari setiap sintak, dari setiap ini yang itu memang didasari pada teori-teori tadi ya. Baik, Pak Ali. Berikutnya satu lagi ya, nanti yang lebih banyak kita di luar sini. Pak Ali.
Ya ini ya, apa sih inovasi ya? Inovasi yang dari disertasi Pak Ahwi ini bisa ditunjukkan apa? Ya, terima kasih Pak Ali. Terkait dengan apa yang sudah saya tulis dalam pengembangan penelitian dan pengembangan, inovasi yang saya kembangkan adalah bagaimana mengembangkan sebuah model pelatihan yang sifatnya adalah konvensional menuju menuju pada model pelatihan SAFI. Saya kira ada banyak model pelatihan yang kemudian yang lebih bersifat efektif, tetapi saya meyakini bahwa inovasi model pelatihan SAFI yang saya kembangkan merupakan bagian daripada proses untuk bisa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya pada event-event pelatihan yang hanya menggunakan 3D, duduk diam dan mendengarkan. Kemudian kalau dikatakan apa inovasi ataupun juga novelty-nya adalah ya itu hubungannya dengan model pelatihan SAFI, bagian daripada pengembangan hasil daripada penelitian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Ali. Dilihat kan SAFI-nya itu nggak berubah ya. Yeah. SAFI-nya nggak berubah. Kemudian yang dikembangkan itu apanya? Apakah sintaks SAFI-nya atau implementasi dari SAFI itu sendiri yang dikembangkan? Yang saya kembangkan adalah implementasi daripada SAFI, karena dari hasil diskusi saya dengan Pak Ali beberapa waktu yang lalu bahwa tidak hanya dalam bentuk menyampaikan sebuah desain tahapan somatik saja, tetapi bagaimana bisa menjelaskan atau menjelaskan mekanisme daripada tahapan somatik, misalnya peserta harus apa, kemudian lagi instruktur harus bagaimana dan melakukan apa. Saya kira itu Pak Ali. Ya baik ya, terima kasih. Yang sebagai pesan dari saran tadi dari beberapa pembicara sebelumnya itu saya sangat setuju ya, dari berbagai kajian teori tentang model-model pelatihan mungkin ditambahkan nanti, kemudian juga posisi dari Pak Bayu tadi juga menarik ya. Betul, memperkaya. Pak Ali. Sampai itu Pak Selamat saya kembalikan. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih. Terakhir Prof. Asri, monggo Prof. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak Dr. Selamat Suyanto, kemudian Bapaknya sangat bermanfaat untuk Mas Ahwi, dan tidak lupa selamat Mas Ahwi ya. Terima kasih Prof. Bisa memasuki ujian tertutup. Anda membuat naskah untuk saya. Ya memang apa yang dikatakan Pak Ali betul ya. Anda sangat-sangat aktif ya untuk menyelesaikan naskah ini, dan Anda mencatat. Kelihatannya sudah ke-11 kali ya naskah ini. 10 atau 11? 11 ya. Itu kemudian ditambah masukan-masukan dari di ujian kelayakan kemarin, dan sekarang ditambah lagi ya. Jadi harapannya semakin baik ya. Saya melihat sudah cukup signifikan perbaikannya dari kelayakan kemarin, dan saya juga menggarisbawahi dan mendukung ya saran-saran dari tim penguji seperti Prof. Suwarman dan Pak Bayu tadi mengatakan kesimpulan Anda kering. Prof. Siap, Prof. Prof. Suwarman kan mengatakan hanya statistik saja, yang nampak ya. Nah, tolong nanti ditambahkan bagaimana dikaji lebih tidak kering lah. Apa? Dengan kajian keilmuan yang lebih akademis gitu ya. Saya sangat setuju ya. Itu kemudian tadi juga diingatkan oleh Pak Bayu dan juga oleh Pak Slamet bagaimana pemahaman kita tentang KTP-an. Ya, baik. Ini
karena Anda memang mengklaim diri di konsentrasi TP. Nah, perkembangan definisi atau pengertian TP memang sejak tahun 62-an ya, 62, 77 dan sebagainya sampai ke terakhir ini Januszewski dan Molenda. Nah, ini ada sejarahnya. Saya mengajar itu. Nah, itu sebetulnya perbedaan-perbedaan itu kan dari istilah ya. Kalau Amerika menggunakan istilah ini, Inggris menggunakan istilah ini, antara teknologi instruksional dan teknologi pendidikan itu ya. Tetapi ketika bertemu di dalam AICT, organisasi AICT, itu sebetulnya konsepnya sama. Antara teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran, dan itu dikaji di IPTPI, Organisasi Profesi TP Indonesia, itu ya di jurnal-jurnal itu tidak begitu dimasalahkan perbedaan istilah itu ya, narasi itu ya, antara teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran. Sehingga apa? Kurikulum di Indonesia antara prodi TP teknologi pendidikan dengan teknologi pembelajaran itu enggak beda dalam satu organisasi profesi. Ini dikaji di dalam AICT, dalam IPTPI. Nah, sayangnya akhir-akhir ini saya memang tidak aktif di organisasi profesi dan itu diwakili oleh pengurus jurusan itu ya. Jadi sebetulnya itu hanya perbedaan sebutan saja, tapi substansinya sama. Baik. Dan itu sudah dideklar di Indonesia di dalam organisasi IPTPI itu. Jadi, tapi Anda perlu paham itu perkembangannya. Katanya orang TP. Ya, Prof. Ya. Ya, Prof. Jadi mulai dari bahkan tahun 50-an ya, Pak. Kalau di Indonesia 60-an itu masuk ke Indonesia. 62 kalau nggak salah. Berapa itu saya agak lupa. Oke, itu saya menegaskan itu ya. Kemudian ya sangat penting posisi teori itu ya. Posisi teori dalam R&D betul. Apalagi TP itu ilmu terapan. Bukan ilmu murni, apalagi menggunakan teknologi, pasti nggak ada yang murni. Teknobiologi, teknik arsitek, pasti ilmu terapan, termasuk teknologi pembelajaran. Sehingga ilmu terapan itu bedanya apa? Pasti menggunakan teori-teori yang lain. Sosiologi harus budaya. Jangan sampai produk Anda bertentangan dengan budaya. Terus banyak teori yang harus kita perhatikan, kita perhitungkan. Jangan sampai produk-produk itu bertentangan. Baik. Bahkan hukum, bahkan apa namanya? Bahkan ketika kita orang TP menghasilkan produk-produk teknologi yang menggunakan hardware, itu ilmu-ilmu keteknologian itu juga dipertimbangkan. Artinya apa? TP itu ilmu terapan, sehingga semakin kita memperhatikan banyak teori yang lain, itu sebetulnya semakin bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, gitu ya. Jangan sampai produk Anda itu bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat dan budayanya, termasuk itu ya. Jadi sekali lagi, TP itu bukan ilmu murni, tetapi ilmu terapan, sehingga disumbang. Bahkan Pak Ali itu mengajar desain pesan, ada teori warna, teori musik, teori apa yang harus diperhatikan ketika membuat produk-produk TP gitu ya. Jadi kalau menurut saya sosiologi budaya itu penting. Kemudian apa lagi tadi ya? Saya setuju Pak Arief menyarankan ditambahlah ya tentang model pelatihan itu. Silakan karena memang Anda seperti itu. Kemudian ini sudah saya catat semua walaupun video saya tutup tapi saya mencatat itu ya.
disesuaikan lagi dengan Baik, Prof. Siap. Saya kira itu saja, Pak Selamat. Saya kembalikan, Pak. Oh, nggih, matur nuwun Prof. Asri. Mas Jarwo, mungkin Pak Awi dikeluarkan dulu dari Zoom, kita bersidang untuk menentukan kelulusannya.